Ya, shalom. Apa kabar? Udah lama kita nggak ketemu. Kita ketemu di hari Sabtu dalam ibadah Sabat Shalom. Nah, saudara, untuk supaya ada kelancaran dalam live Instagram ini, saya matikan komennya dulu supaya tidak terganggu ketika nanti saya menyampaikan tema khotbah ini. Karena hari ini kita akan berbicara tentang kairos, waktu Tuhan. Kalau nanti ada berikan waktu, kesempatan, saudara bisa memberikan pertanyaan. Di bagian bawah itu ada Q&A. Nanti saudara bisa berikan pertanyaan di situ. Nanti saya bisa jawab kalau seandainya waktu itu cukup. Karena kita akan bicara tentang waktu Tuhan. Nah, kita bertemu lagi di live Instagram ini. Sebelum kita membahas tentang waktu Tuhan, memang ini penting untuk kita melihat tentang korelasi antara tema ini dengan peristiwa yang terjadi. Dan saya yakin semua punya harapan kalau bisa cepat coronavirus ini berlalu. Nah, oleh karena itu saya mau mengajak kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih. Kami semua yang mengikuti live Instagram ini adalah orang-orang pilihan Tuhan yang diperkenanan Tuhan, diizinkan Tuhan untuk mengikuti live Instagram ini untuk tema waktu Tuhan. Dan kami tahu jam ini adalah waktu Tuhan bagi kami untuk kami membahas kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan. Sehingga Engkau yang akan membukakan tentang peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab yang memberikan indikasi bahwa waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat, bahkan kelebihan, tapi selalu tepat dan benar. Karena itu ya Bapak, siapapun kami mengikuti live Instagram ini pasti diberkati Tuhan. Hamba-Mu dikuduskan, semua yang mengikuti semua dikuduskan. Sehingga tidak ada satupun yang salah mengerti di dalam mengerti tentang waktu Tuhan ini. Oleh karena itu, kami tidak memberikan peluang kepada iblis untuk mengganggu pikiran-pikiran kami dengan motivasi apapun. Dikuduskan oleh Tuhan. Jauhkan pikiran itu. Sehingga kebenaran firman Tuhan siap dibentangkan dan semua yang mengikuti live Instagram ini diberkati Tuhan. Waktu-waktu yang di depan ini tiap menit kami akan merasakan hadirat Tuhan nyata bagi kami. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, ini menarik kalau bicara tentang waktu Tuhan. Jadi, kalau kita mengacu kepada konteks Alkitab atau dalam bahasa Alkitab itu ada bahasa Yunani secara khusus ada kronos. Kronos itu adalah waktu yang sedang berjalan. Di dalam kronos itu ada kairos, waktunya Tuhan. Nah, waktu Tuhan ini adalah atas kehendak dan perkenanan Tuhan untuk kita. Nah, sering sekali ini yang harus kita pahami satu persatu, karena kalau mengacu kepada konteks kejadian, kitab Kejadian, saudara, bicara tentang kronos atau waktu Tuhan ini selalu dikerjakan dengan begitu apik, tersistem, termanage dengan baik ketika Yesus Allah secara khusus menciptakan segala sesuatu sampai dengan manusia. Artinya setelah itu baru ada binatang dan segala macam. Nah, ini cara Tuhan mengaturnya begitu rupa sehingga ada juga waktu untuk beristirahat pada hari Sabtu, saudara. Nah, pada hari Sabtu itu waktu beristirahat untuk Allah melakukan tenang dan kemudian penciptaan tidak terjadi lagi. Nah, itu ada berbicara tentang waktu Tuhan itu berarti ada senggang waktu yang penting menurut pandangan Tuhan, saudara. Nah, mungkin saudara hari-hari ini kita sedang bertanya tentang waktu Tuhan, kapan waktunya selesai. Dan saudara mungkin ada yang bilang setelah Paskah bahwa ini akan berakhir. Ada yang berkata bahwa enggak Pak, ini kayaknya bulan Juni akan berakhir. Ada yang bilang bulan September, ada yang bilang Oktober, ada yang bilang 1 tahun, ada yang bilang nggak jelas juga kapan. Memang semuanya tidak bisa diukur berdasarkan pemikiran kita. Tapi saudara selalu mengacu kepada kebenaran Alkitab, dilihat ada peristiwa-peristiwa besar, dan kemudian Alkitab bicara apa, dan kemudian kita coba lihat apple to apple. Benar nggak peristiwa di dalam Alkitab itu menjadi apple to apple dengan apa yang terjadi hari-hari ini, saudara? Nah, kalau kita mengacu kepada hal itu,
Maka ini penting sekali saudara untuk kita memahami. Nah, dekade-dekade dalam pertumbuhan jemaat ataupun gereja mula-mula tuh abad pertama sampai dengan abad yang keempat. Dan setelah itu dari abad 5 sampai 20 tuh gereja mengalami satu perubahan-perubahan yang sangat dinamis sekali saudara. Sehingga terjadilah Martin Luther 31 Oktober yaitu tahun 1517. Jadi bicara adalah sui ipius interpres, biarlah Alkitab menerjemahkan dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan gagasan reformasi pada saat itu. Back to Bible, semua harus kembali kepada Alkitab. Nah, tapi perkembangan itu terus berkembang sampai dengan hari ini, saudara. Ada satu perubahan-perubahan dinamika yang luar biasa. Dan di setiap zaman, di setiap abad selalu ada anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Dan ini momentum-momentum yang indah sekali, saudara, yang perlu kita harus bahas. Bicara tentang waktu Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, bicara tentang waktu Tuhan ini jadi menarik sekali. Kalau kita mengacu kepada kebenaran firman Tuhan, saudara, pelan-pelan ya kita bahas, karena kita harus teliti dan kita memahami dalam konteks perjanjian lama dan kemudian kita tarik sampai dengan konteks perjanjian baru, saudara. Nah, dalam konteks perjanjian lama, saudara, kalau kita tarik ke belakang, tentang bangsa Israel ada di Mesir selama 430 tahun. Nah, di situ jelas sekali di dalam Keluaran pasal yang ke-12, saudara. Di situ jelas bahwa ada bagian yang penting yang harus kita pahami di ayat yang 40. Karena itu menjelang Paskah. Nah, selalu menjelang Paskah itu ada peristiwa besar. Karena menjelang Paskah waktu bangsa Israel ada di Mesir, maka terjadilah tulah diberikan Allah kepada bangsa Mesir. Nah, Keluaran 12 ayat yang ke-40 itu jelas sekali, saudara. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Nah, kalau kita mengacu dengan konteks itu, saudara, dan kemudian ada ketetapan bicara tentang Paskah, maka mereka masuk dalam padang gurun. Nah, ini menarik, saudara. Nah, kita pikir bahwa, oh ini setelah Paskah dan setelah peristiwa Paskah semua akan selesai begitu. Nah, ternyata waktu peristiwa Paskah itu habis, memang tidak ada tulah lagi. Tapi mereka masuk dalam fase berikutnya, yaitu ada di padang gurun. Nah, ketika mereka ada di padang gurun, saudara, ada kalimat yang jelas dalam Ulangan pasal ke-8 ayat 2. Atas kehendak Tuhan. Nah, jadi ternyata ini cerita berkesinambungan bicara tentang waktu Tuhan. Jadi bicara tentang waktu Tuhan itu sering sekali pas ketika waktu itu terjadi, banyak terjadi komplain. Banyak terjadi argumentasi secara pribadi dengan Allah pada saat itu. Karena ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara, dipikir udah deh selesai penderitaan. Kalau dia lihat tulah begitu luar biasa nyerang bangsa Mesir, tapi bukan untuk bangsa Israel. Karena bangsa Israel dijaga Tuhan, diprotek Tuhan dari setiap tulah-tulah yang ada pada saat itu, saudara. Sehingga kalau kita memaknai bahwa coronavirus ini akan berakhir setelah Paskah, kalau kita mengacu dalam konteks perjanjian lama, saudara, ketika mereka ada di Mesir 430 tahun, maka setelah Paskah itu justru mereka masuk dalam padang gurun. Ada suffering lagi, saudara. Ada sebuah penderitaan lagi. Nah, penderitaan yang dimaknai oleh bangsa Israel pada saat itu, maka muncullah keluh kesah, sungut-sungut kepada Musa, saudara, pada saat itu. Kenapa kamu bawa kami ke sini? Kami akan dibuat mati di padang gurun ini. Jadi peristiwa itu sebenarnya ada dalam waktu Tuhan, tetapi dimaknai oleh mereka menjadi sesuatu yang sangat menderita sekali. Nah, mereka mau, yaudah deh lebih baik kita ada di Mesir aja lagi. Lebih enak kita ada di Mesir. Karena kalau kita ada di Mesir itu, kayak kita makan gratis, semua jadi gratis. Ya, itu maunya mereka begitu. Tapi waktu Tuhan itu terkadang membawa satu situasi, saudara, yang tidak menyenangkan, tetapi itu mendatangkan kebaikan. Ini penting sekali, saudara. Nanti kita akan bahas ketika bangsa Israel ada di Babel selama 70 tahun. Nanti mengacu kepada Yeremia 29. Nanti kalau ada waktu lagi kita akan bahas dalam konteks perjanjian baru. Karena bicara tentang Kairos. Nanti baru setelah itu kita simpulkan, korelasikan dengan peristiwa hari-hari ini. Sehingga kita bisa ketemukan setidaknya konklusi, saudara. Kesimpulan dini untuk mengerti waktu Tuhan itu tepat atau tidak. Nah, ini penting sekali, saudara. Sehingga ketika bangsa Israel masuk dalam padang gurun selama 40 tahun, itu kan waktu Tuhan. Nanti kalau saudara baca, kita baca ya saudara ya. Di dalam Ulangan, kitab Ulangan itu menarik sekali. Nah, di dalam kitab Ulangan, di pasal yang ke-8 ayat yang kedua itu bicara begini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan
atas kehendak Tuhan. Artinya waktu Tuhan nih, Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Jadi dengan maksud merendahkan hatimu, mencobai engkau untuk engkau mengetahui bla 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 bla. Itu kalimat di situ. Jadi ternyata saudara, bicara tentang waktu Tuhan itu adalah bukan harus kita merasakan damai, enjoy, tetapi kadangkala kita masuk dalam waktu Tuhan, kita diizinkan sebuah suffering, dan ketika kita ada dalam sebuah penderitaan, tetapi kita lihat juga ada sebuah pemeliharaan Tuhan bagi kita. Ini penting sekali saudara. Jadi ternyata waktu Tuhan itu dengan kacamata kita berbeda sekali saudara. Maka bangsa Israel pada saat itu mengeluh, komplain, ini kok bisa begini, gak boleh begini dong, karena kita susah sekali. Mereka bersungut-sungut, sehingga Musa akhirnya emosional tanda kutip, dia memukul batu yang harusnya batu itu disuruh ngomong aja, diomongin, kamu ngomong sama batu itu keluar air. Tapi dia pukul batu itu dan akhirnya keluar air. Gara-gara itu Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian. Itu loh ceritanya. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, nah, bicara tentang waktu Tuhan itu, saudara, waktu itu walaupun terjadi dalam situasi yang tidak menyenangkan, ada sebuah penderitaan, kendati ada pergumulan, tapi kalau namanya waktu Tuhan, selalu ada perlindungan dan pemeliharaan Tuhan buat saudara dan saya. Nah, apakah sekarang adalah waktu Tuhan? Saya yakin ini adalah waktu Tuhan untuk membentuk saudara dan saya. Nah, kita ini makin kelihatan saudara. Jadi semua kita akan kelihatan kualitas rohani kita, ketenangan kita, kesabaran kita, dan kesetiaan kita, ketaatan kita dalam menghadapi situasi hari-hari ini saudara. Sehingga saudara butuh ketenangan secara emosional dan butuh kematangan secara rohani untuk menyikapi peristiwa yang terjadi dengan dunia saat ini, bahkan Indonesia. Nah, ini penting sekali. Kalau kita mengakui bahwa ini adalah waktu Tuhan, apakah pertanyaan saya, Tuhan biarkan engkau? Tidak. Dia tetap pelihara engkau? Iya. Dia tetap berikan perlindungan kepada engkau? Iya. Kendati hari-hari ini IMF, terus kemudian Bank Dunia mengatakan akan terjadi resesi ekonomi global. Kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi secara global itu hanya minus saudara 2,8%. Jadi kemungkinan besar ini akan terjadi resesi global. Tetapi presiden kita itu Pak Jokowi berkata apa? Kita tidak boleh pesimis. Kita harus yakin. Kita harus ikhlas. Nah, ini seharusnya pola pikir yang positif begini saudara. Dan WHO mengeluarkan statement-statement yang menurut saya juga menjadi satu statement yang menjadi bahaya sekali saudara. Karena pernyataan dia bilang begini, orang yang kena virus corona dan segala macam bisa terjangkit lagi dan segala macam. Dan ini bahasa-bahasa yang kurang positif saudara kalau menurut saya. Tetapi memang mereka bilang nih dalam hal yang negatif. Kita ini selalu berpikir tentang hal-hal yang demikian saudara. Nah, oleh karena itu cara berpikir kita harus positif. Kendati situasi tidak menyenangkan, kendati situasi sulit saudara, untuk keluar sulit, pelayanan sulit. Loh, justru saya melihat bahwa dalam posisi hari ini, saya merasakan ini waktu Tuhan untuk kita juga dapat men-sharekan kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya saudara, ketika kita men-sharekan kebenaran firman Tuhan, tidak perlu engkau membela firman itu. Karena firman itu adalah kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Dan oleh karena itu ketika engkau menyampaikan kebenaran, ketika engkau melakukan sesuatu yang baik, tidak akan pernah Tuhan tinggalkan engkau. Karena posisinya adalah Musa berjalan dalam pertolongan Tuhan. Even dia tidak masuk tanah perjanjian, tapi bukan dimaknai dia tidak masuk kepada kerajaan surga. Itu salah besar. Karena tidak bicara tentang hal itu saudara. Kendati tekanan begitu luar biasa yang terjadi Musa terhadap dari orang-orang rakyat pada saat itu. Tapi dia tetap still firm saudara. Dia tetap berdiri tegak saudara. Kendati dia tidak bisa lihat tanah perjanjian. Nah oleh karena itu peristiwa ini harus dimaknai oleh kita. Bahwa apa saudara? Bahwa ketika bangsa Israel masuk dari Mesir, keluar dari Mesir 40 tahun. Maka mereka ada di padang gurun saudara. Nah ketika ada di padang gurun, itulah limit yang Tuhan berikan buat mereka. Nah baru kita analisa. Kalau kita bilang bahwa setelah Paskah ini coronavirus hilang, sekarang kita sudah melewati Paskah. Nah apa yang terjadi? Kalau lihat mengacu kepada konteks perjanjian lama tadi, justru bangsa Israel diproses lagi masuk dalam padang gurun. Nah mungkin saudara bilang, "Loh Pak, kalau begitu kita lagi diproses terus Pak." Saya tidak tahu, saudara juga tidak tahu kapan ini akan berakhir. Yang tahu adalah Tuhan. Nah sering sekali kita menganalisa
belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan mengambil keputusan tanpa kompromi sama saudara. Tuhan ambil keputusan tanpa tanya sama saudara. Tapi kita ambil keputusan selalu tanya sama Tuhan. Benar atau tidak? Kalau kita ambil keputusan ini, Tuhan mau atau tidak? Tapi kalau Tuhan ambil keputusan, dia tidak pernah tanya kepada saudara dan saya. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami, saudara. Nah, kita baru masuk, saudara, di dalam Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 tuh bangsa Israel ada di Babel, saudara, 70 tahun. Jadi proses-proses kalau saya hitung dari 230 dan segala macam, bangsa Israel ada di segala pembuangan dari 430, dan masuk 40 tahun ada di padang gurun, dan masuk di Babel 70 tahun, dan total kemungkinan besar ada 540 tahun mereka ada dalam sebuah proses Tuhan yang luar biasa sekali. Apakah kita akan menikmati kelamaan proses Tuhan? Saya tidak tahu, saudara. Tetapi kita yakin dan percaya hari ini kita sedang diproses. Siapapun kita sedang diproses oleh Tuhan. Dan kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Nah, ingat ya. Itu berarti jangan sampai sukacita Allah diambil dalam dirimu. Karena sukacita, damai sejahtera, Tuhan yang memberikan. Maka orang yang ada Allah dalam hidup dia, ada Roh Kudus dalam hidup dia, dia tidak akan dapat dipengaruhi oleh apapun juga. Kendati situasi tidak menyenangkan, saudara, di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan berbangsa kita, dan apa yang terjadi dengan coronavirus ini, tidak akan dapat membiarkan hatimu itu berduka dan membuat hatimu tertekan. Tidak. Tapi justru sukacita dan damai sejahtera itu terjadi. Nah, ini penting sekali yang akan saya sampaikan bagi kita semua. Nah, poin ini menjadi menarik, saudara, di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-10. Firman Tuhan bilang begini. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Saudara, perhatikan baik-baik ya. Setiap firman itu disampaikan selalu ada limit, ya kan? 430. Setelah genap 40 tahun, setelah genap 70 tahun, aku akan membebaskan engkau. Artinya bicara tentang waktu Tuhan itu, saudara, selalu ujungnya baik. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, saudara yang hari ini sedang menunggu waktu Tuhan, saya tahu ada beberapa pasangan yang akan menikah di dalam bulan-bulan ini, April, Mei. Saudara tanya, loh kenapa Pak bisa nggak jadi nih Pak, segala macam. Apakah ini waktu Tuhan? Ya waktu Tuhan, saudara, untuk cancel, untuk berbenah lagi, saudara ya, untuk tanya lagi sama Tuhan. Ini penting atau tidak? Ini adalah waktu Tuhan, saudara, untuk menikmati apakah situasi-situasi hari ini akan menggoncangkan engkau. Lah enggak lah. Yang penting hari ini kita paham dulu, kalau waktu Tuhan itu selalu memberikan kita pengertian dalam situasi apapun, tetap pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu hadir. Nah, oleh karena itu ini penting kita tarik ya, saudara ya. Pelan-pelan kita analisa. Apa yang perlu harus kita analisa begini, saudara. Kalau kita mengacu kepada tadi yang sifatnya nasional atau umum kepada bangsa Israel, dan kita masuk kepada yang sifatnya pribadi. Agak aneh ya, saudara ya. Kenapa sih Tuhan uber Yunus supaya Yunus tuh menyampaikan message bagi orang Niniwe? Seolah-olah Tuhan itu, Allah itu pada saat itu tidak mampu untuk memakai orang lain selain Yunus. Sampai Yunus diuber, lo lari kemanapun gue tangkep lo pokoknya. Jadi kalau sudah waktu Tuhan nih, saudara ya. Kadang-kadang nih kita pikir gini ya. Oh, ini orang kapan ya bertobat ya. Udah lah, kalau udah waktu Tuhan, orang itu sembunyi di kolong langit manapun pasti ditangkap oleh Tuhan. Kalau sudah waktunya Tuhan, orang itu mau diangkat ya diangkat aja sama Tuhan. Kalau sudah waktunya Tuhan, kalau orang itu mau dipulihkan ya dipulihkan aja. Nggak bisa diatur. Kalau Tuhan mau selesaikan coronavirus hari ini, itu waktu Tuhan. Ya dia Tuhan yang ngatur lah semuanya itu. Sehingga kita harus memahami, mengerti dengan tepat, saudara. Kalau enggak kita jadi masalah. Nah, kita berpikir ya. Saya berpikir coba beberapa hari ini untuk mempersiapkan tema ini. Kenapa sih Tuhan kayak seolah-olah nggak bisa pakai orang lain gitu? Kenapa harus Yunus, saudara? Nah, ternyata ketika Yunus diuber sampai dengan satu titik dan akhirnya Yunus masuk dalam perut ikan yang kemarin saya sudah sampaikan, justru itu menjadi lambang kepada Yesus yang masuk ke dalam perut bumi selama 3 hari, saudara. Nah, Yunus tuh hanya khotbah sederhana kok. Lu kalau kalian nih, saya kasih tahu nih Niniwe nih, kalau kalian nggak bertobat, saya kasih tahu ya, Tuhan yang akan menjungkir balikan nih.
Jadi bukan hanya manusia yang puasa, tetapi juga binatang pada puasa. Nanti saudara baca dalam kitab Yunus, saudara. Semua pada puasa, saudara. Akhirnya Tuhan bilang apa? Aku tidak akan menjadi hukum mereka, walaupun aku sudah merencanakan sesuatu. Makanya Yunus bilang apa? Ya aku udah tahu, pasti Tuhan akan ngomong seperti itu. Jadi ada situasi yang kurang menyejukkan, saudara, kelihatannya pada saat itu. Tapi sebenarnya itu menyejukkan sekali. Sampai sedemikian detail bicara tentang waktu Tuhan. Yang tadi sifatnya umum, global secara bangsa. Hari ini kepada person to person, saudara. Jadi waktu diambil Yunus itu, maka saya melihat bahwa Yunus menjadi pilihan Tuhan, saudara. Nah, oleh karena itu, momentum-momentum bicara tentang waktu Tuhan, maka Tuhan akan memakai orang-orang pilihannya untuk di dalam waktu dia. Oleh karena itu kita harus tahu bahwa kita sedang dipakai Tuhan dalam waktu Tuhan untuk menyampaikan sesuatu. Baik saudara sebagai dokter, baik saudara sebagai perawat, adalah waktu Tuhan hari ini. Sebagai aparat sipil, sebagai aparat keamanan, militer dan segala macam. Dan Pak Jokowi adalah waktu Tuhan buat kita. Dan saudara dan saya adalah waktu Tuhan. Sehingga ketika kita masuk dalam waktunya Tuhan, saudara, kita harus mendeklar bahwa kita ini adalah terpilih oleh Tuhan untuk menikmati situasi ini. Nah, saudara bisa bayangkan, apakah mungkin akan ada terjadi coronavirus yang akan terjadi dunia benar-benar tertidur sampai hari ini. Dan kita ada dalam satu sejarah yang tidak akan dapat kita pungkiri. Dan sejarah itu adalah hari ini bahwa kita sedang menikmati, bahwa dunia sedang tertidur. Saudara sedang menikmati dunia ini. Nah, oleh karena itu kita sudah mulai memahami sedikit demi sedikit, saudara. Yunus kenapa dipakai? Kemudian Daud, saudara, dinobatkan sebagai seorang raja 13 tahun. Tapi diproses Tuhan terus dia sampai 30 tahun, maksudnya sampai dia usia 30 tahun, kurang lebih 17 tahun, saudara, diprosesnya. Dan kemudian Yusuf, saudara, dapat mimpi di usia 17 tahun. Dia ada di Mesir 30 tahun. 13 tahun diproses oleh Tuhan. Untuk mengerti bahwa waktu Tuhan itu tepat buat Yusuf, saudara. Jadi Yusuf itu mendapatkan mimpi dari Allah tentang peristiwa nanti akan terjadi begini, sehingga dia dibenci oleh saudaranya. Bahkan orang tuanya menegur dia juga. Tapi sebenarnya masalah seriusnya sih dari saudara-saudaranya karena iri aja sih. Karena Yusuf itu disayang sama bapaknya lebih daripada mereka. Kesan yang ditangkap begitu sebenarnya. Jadi apa yang Yusuf dapat mimpi itu, saudara, diangkat. Itu menjadi satu bagian yang dipegang oleh Yusuf. Bahwa ini dia sedang berjalan dalam waktu Tuhan. Nah, ketika dia dilempar ke sumur dan segala macam, saudara, dia juga dijual dan kemudian dia masuk ke rumah Potifar. Ketika dia masuk ke rumah Potifar, dituduh berzina, dia masuk ke dalam penjara dan segala macam, difitnah dan segala macam. Yusuf silent, tenang banget dia, karena dia tahu Allah menyertai dia. Kalau Allah menyertai dia, maka Allah pasti membela dia. Maka saat itu, saudara, benar-benar pembelaan Allah terhadap Yusuf itu begitu tertib dan sempurna sekali. Sampai dengan dia ada di Mesir. Saudara, nggak begitu mudah, saudara, untuk melihat, menjalankan waktu Tuhan dalam situasi yang tidak menyenangkan saat itu Yusuf. 17 tahun loh, saudara. 13 tahun, sorry. 13 tahun Yusuf mengalami sebuah proses dari Tuhan untuk sampai dia mengaminkan bahwa peristiwa yang terjadi itu menjadi satu penggenapan yang dirasakan. Waduh, saudara, kalau lihat kayak begini, saya pikir ini adalah sesuatu yang menarik sekali, saudara, bicara tentang waktu Tuhan. Jadi hari ini kita butuh kesetiaan sih, sabar dulu lah, kita tenang dulu. Kita mulai komunikasi dengan Tuhan. Mungkinlah proses yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, saya melayani Tuhan juga demikian, saudara, pelan-pelan. Masuk sekolah teologi dulu. Di sekolah teologi, di asrama teologi kurang lebih 5 tahun, 8 bulan, 1 tahun di luar. Ya, digodok di asrama teologi. Aduh, itu asrama teologi itu miniatur, saudara. Miniatur dari pelayanan yang sesungguhnya. Di situ ada orang yang iri lah, ada cemburu lah, saling menjatuhkan lah, segala. Aduh, udahlah. Itu ada di sekolah teologi, kita terbentuk mental kita di situ, saudara. Jadi mental kita sudah terbentuk dengan situasi-situasi kayak begitu. Dan kemudian ketika kita masuk dalam ladang pelayanan, ada aja ini segala macam. Itu diproses oleh Tuhan, bicara tentang waktu Tuhan, saudara. Ternyata waktu Tuhan itu tidak boleh dipaksakan dengan keinginan kita. Jadi ketika kita memaksakan dengan keinginan kita, justru akhirnya kita buang waktu, saudara. Buang tenaga sekali. Maka ini penting sekali untuk kita memahami ketelitian kita untuk benar-benar sensitif dengan apa yang Tuhan firmankan lewat
kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa hari-hari ini saudara dan saya, kita diizinkan Tuhan masuk dalam waktu Tuhan dan menikmati kebesaran Tuhan yang luar biasa sekali, saudara. Oleh karena itu, kapan waktu Tuhan akan berakhir khususnya untuk coronavirus ini, saudara? Kalau kita mengacu kepada bangsa Israel, malah justru mendapatkan suffering kembali di padang gurun. Berita tentang hal itu, saudara. Tetapi selalu ada mana diberikan, tiang awan dan tiang api diberikan. Kalau kita menarik kepada konteks sendiri, pribadi-pribadi, kepada Yusuf, Daud, dan Yusuf yang tadi saya coba tarik kasus per kasus, saudara. Tetapi ya, saudara, ada kesetiaan, ketaatan. Walaupun Yunus menggerutu di awal, tetapi tetap proses jadi baik. Begitu Daud juga demikian. Dan begitu juga dengan Yusuf, saudara. Itu ada proses-proses yang Tuhan izinkan sampai dengan satu titik puncak dia merasakan tentang kebaikan Tuhan ada di situ. Nah, baru kita tarik sekarang dalam konteks perjanjian baru. Yang menarik adalah dalam konteks perjanjian baru ini, saudara. Waktu Maria hamil, ada sensus di Bethlehem. Sedangkan mereka tinggal di Nazaret. Nah, kalau seandainya saat itu, saudara, kita akan berpikir lebih kritis. Saat itu tidak terjadi sensus, saudara. Atau data penduduk yang akan dibuat di Bethlehem, di sekitarnya. Maka kemungkinan besar Yusuf dan Maria tidak mungkin pergi dari Nazaret pergi ke sana, saudara. Sedangkan Maria sedang hamil besar. Nah, kalau sampai itu peristiwa tidak terjadi sensus itu, saudara, yang dipakai oleh Tuhan sebagai kairosnya Tuhan. Kalau tidak ada peristiwa itu, maka sudah pasti itu bukan bayi Yesus, saudara. Ini penting, saudara. Itu berarti bukan bayi Yesus. Tapi karena nubuatan itu makin kuat, ada konfirmasi-konfirmasi yang Tuhan berikan bagi Yusuf, sehingga Yusuf mau menerima Maria dalam keadaan apapun. Maria juga menerima ini menjadi satu panggilan karena dia adalah hamba Tuhan. Maka waktu Tuhan itu mantap sekali buat mereka. Maka cara Tuhan itu providensial Allah. Dan bagaimana pemeliharaan Allah, kedaulatan Allah bagi mereka berdua itu begitu ketarik benang merah. Dan kemudian ada sensus atas perkenanan Tuhan, dan itulah waktu Tuhan buat mereka. Sehingga mereka pergi ke sana melakukan sensus. Sampai di sana baru Maria melahirkan. Itu waktu Tuhan. Jadi artinya apa? Kalau waktu Tuhan itu, saudara, saya kasih tahu. Walaupun banyak orang yang menggagalkan, saudara, ingin menghancurkan dalam bentuk usaha bisnismu, apapun yang terjadi dalam hidupmu. Kalau sudah waktunya Tuhan, running aja, bos. Pintu baja pun ditabrak. Gitu loh. Karena kenapa? Usahamu begini, Pak, saya nggak bisa dapat ini, Pak, segala macam. Ada aja, saudara, Tuhan bukakan jalan ke sana. Kalau sudah waktunya Tuhan, kalau Tuhan mau angkat, ya angkat saja. Kalau Tuhan mau percayakan, ya Tuhan percayakan saja. Kalau sudah waktunya Tuhan, saudara, engkau tidak akan perlu penuh dengan strategi. Oh, ini harus begini. Nggak penting lah kayak gitu. Lebay banget lah. Nggak usah yang kayak gitu-gitu. Harus begini, harus begini, harus begitu, harus begitu. Oh, kita harus begini, ngadepinnya harus begini. Nggak perlu pakai strategi. Bergaul intim saja dengan Tuhan. Tapi ketika Tuhan lakukan itu sebagai waktu dia, Tuhan buka jalan begitu luar biasa. Mengalir, saudara. Ada aja pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, saya mau yakinkan bagi kita, tidak akan ada Tuhan itu meninggalkan saudara sedikit pun. Dalam usahamu, aktivitasmu hari ini, you harus optimis hari ini. Kita melihat hari ini dolar rupiah bagus, saudara. Karena uang dari asing masuk ke Indonesia. Udah mulai percaya nih market kita seperti apa. Ya kita berdoa, saudara, hari ini. Supaya tidak ada yang mencuri kemuliaan Tuhan. Tuhan itu akan berbuat di luar dari yang prediksi, saudara dan saya. Waduh. Saya mau aja bilang selesai Paskah, selesai deh. Ini segala macam oke, selesai. Tapi Tuhan itu sering sekali, saudara. Dia berbeda supaya tidak ada satu orang pun yang mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, ini penting sekali. Sehingga biarkan Tuhan yang bekerja, saudara. Dan kita sedang menikmati waktunya Tuhan ini. Dan kita tahu pemeliharaan Tuhan tetap ada bagi saudara dan saya. Itu dia. Itu yang membuat saya happy. Saudara tetap happy, saudara. Makanya saya bilang, yang paling penting dalam hidup ini adalah mengerti secara komprehensif menyeluruh tentang peristiwa terjadi dalam kacamatanya Tuhan. Jangan dengan kacamatanya kita. Tapi Tuhan bisa pakai siapa-siapa aja untuk memberikan penggenapan tentang waktu Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu kita punya keyakinan teguh, saudara, bahwa ini akan berlalu, saudara. Saya tidak mau keluarkan sebuah statement, nanti saya mencuri kemuliaan Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja bagi kita semua. Berikutnya,
Ada hal yang menarik, saudara. Dalam konteks Alkitab ini, ketika Yesus lahir dan segala macam peristiwa itu sudah terjadi, baru kita masuk dalam kematian Yesus yang baru saja kita rayakan, saudara. Saudara baca, perhatikan baik-baik, saya dibukakan oleh Tuhan. Dibukakan karena saya coba untuk membaca, menganalisa kembali. Kalau saudara baca di Matius pasal yang ke-27, saudara. Dan kemudian di ayat yang ke-23, ketika Pilatus itu, istrinya itu ngomong sama Pilatus, dia bilang gini. Di ayat yang ke-19, ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, katanya. Sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Jadi istrinya itu, saudara, dapat mimpi bahwa jangan kamu campur tangan tuh masalah si Yesus ini. Karena masalah Yesus ini, kalau kamu campur tangan, aku gelisah sekali tadi malam. Karena istrinya tahu bahwa orang ini orang benar, dapat mimpi dia. Gitu ya. Nah, cerita itu berkelanjutan, saudara, di ayat 23. Pilatus tuh bicara begini, katanya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Dia ngomong kepada rakyat pada saat itu. Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan, kata perintah, saudara. Di situ ada tanda seru, pokoknya kamu harus salibkan, kalau enggak kamu yang bermasalah. Jadi ada ancaman-ancaman. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, saudara. Jadi ini orang-orang nepsong ya, saudara ya. Nepsong untuk menjatuhkan Yesus dan segala macam. Akhirnya mereka pakai cara, ya orang kerja oleh setan kan. Jadi begitu ya caranya ya. Jadi akhirnya mereka ingin membuat kekacauan. Timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah loh. Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Kalimatnya begitu. Itu urusan kamu sendiri. Jadi waktu Pilatus ngomong begitu, saudara, cuci tangan dia ini jangan pakai bahasa kiasan kita orang Indonesia, lepas tangan lo. Nggak begitu. Jadi ini artinya tanda tak bersalah itu adalah dia harus membasuh dirinya supaya dia tidak ditanggungkan darah orang itu, saudara. Kalimatnya. Ayat 25. Dan seluruh rakyat itu menjawab, kalimatnya. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Itu kata kutuk, saudara, yang dikeluarkan oleh mereka. Kalau kamu nggak mau tanggung, biar kami yang tanggung darah ini. Nah ini selalu, saudara, menjelang Paskah selalu ada korban yang terjadi, saudara. Jadi dari Mesir tulah habis. Terus kemudian menjelang Yesus disalibkan terjadi banyak orang yang mati. Dan kemudian itu berkembang terus, saudara. Dan sampai hari ini, semenjelang Paskah ada korban juga yang meninggal. Ini kata-kata kutuk ini lupa ditarik, saudara. Dan apakah ini waktu Tuhan untuk peristiwa seperti ini? Bisa ya, tidak. Tetapi kalau melihat kepada runtutan cerita Alkitab itu, maka ketemulah benang merah. Ini bisa terjadi, hal itu terjadi. Oleh karena itu, kita punya harapan, saudara, bahwa korban-korban itu tidak makin banyak lagi, saudara, terjadi. Nah, kita berdoa supaya itu makin landai, korban itu, dan yang terinfeksi makin turun, dan semua mengalami pemulihan daripada Tuhan. Nah, ini penting sekali, saudara, yang saya mau sampaikan bagi kita semua. Baru kita masuk, saudara, dengan kalimat-kalimat yang penting sekali, yang penting yang harus kita pahami dalam ketika Yesus masuk dalam sebuah pelayanan, saudara. Tadi saya bilang dalam kematian itu. Dalam pelayanan itu ada satu cerita tentang Lazarus, saudara. Yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes itu pasal yang ke-11, saudara. Yohanes pasal yang ke-11 itu tentang Lazarus. Jadi mereka minta, karena Lazarus sudah mati, mereka minta, saudara, supaya Lazarus itu dibangkitkan, saudara. Nah, di ayat 3, saudara, dibilang begini. Dan Lazarus Maria ialah, ayat 2, Yohanes 11. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit, kata mereka. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, katanya. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, itu kalimat di situ ya. Ayat yang ke-6. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat 6.
Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja, kalimatnya hebat nih, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kesan yang ditangkap adalah kenapa Yesus tidak langsung pergi nemui Lazarus yang sedang sakit, saudara. Tapi dia menahan dirinya untuk 2 hari lagi. Nah, kita mau nih, saudara, dalam hidup kita, mau hari ini cepat. Semua aku kalau bisa disembuhkan. Orang yang sakit cepat langsung disembuhkan. Ini supaya terjadi sesuatu yang luar biasa. Dan ini selalu maunya kita cepat. Ini mau cepat, ini mau cepat, mau ini cepat. Tuhan terkadang ketika kita mau cepat, justru dia melambat-lambatkan, saudara. Karena itu yang saya tadi bilang, supaya tidak ada satupun yang mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi ini dinyatakan supaya tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Itu Yesus berkata demikian. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Harusnya mereka paham di situ. Jadi mereka bilang, tenang, penyakit ini tidak akan membawa kematian katanya. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan, saudara. Jadi hari ini kita harus punya iman yang teguh, saudara yang menyaksikan live Instagram ini. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi Allah akan dimuliakan di dalamnya. Bagi saudara yang hari ini engkau sedang mengalami sakit itu. Kita harus punya iman tentang hal itu. Supaya Tuhan dipermuliakan, saudara. Jadi ini kita lihat konteks ini harusnya memahami peristiwa itu. Dan kemudian katanya dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu. Di mana ia berada, saudara. Di ayat 11 sampai 15. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya, saudara. Wah, ini unik, saudara. Di ayat 12, maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur adalah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Jadi ada konsep yang dibangun oleh Yesus tentang kematian buat orang benar. Jadi waktu Tuhan itu bicara tentang begini, saudara. Ada satu pola pikir kita yang diubah oleh Tuhan dengan konsep yang sama. Yang salah, yang diubahkan oleh Tuhan menjadi benar. Jadi ketika mereka bilang, Yesus bilang dia sedang tertidur. Padahal itu mati dia. Jadi konsepnya adalah orang benar itu, kalau dia mati dia tertidur. Maka dia akan dibangkitkan oleh Tuhan. Maka nanti Yesus berkata apa di situ? Kalau engkau mati, tapi engkau yakin akan kebangkitan, engkau akan hidup untuk selama-lamanya. Nah, ini cerita ini terus berkembang, saudara, menjadi hal yang sangat menarik sekali, saudara. Ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Oh, dia ngomong tegas, saudara. Tetapilah syukurlah, katanya dia, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagiku, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara lihat ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Nah, saudara, ini konteks Yesus loh, saudara, saya kasih tahu. Yuk jangan terapkan seperti itu. Karena ini konteksnya Yesus. Jadi Yesus waktu bilang begitu, saudara, dia ulur-ulur. Nah, kalau kita datang ada orang sakit, telepon kita, yuk harus datang berdoa. Itu adalah waktu Tuhan. Karena ketika orang panggil saudara, bagi saya itu waktu Tuhan. Saya berpikir sederhana, saudara. Kalau ada orang yang minta pelayanan sama saya A, terus kemudian di hari yang sama ada orang yang minta B, maka saya ambil orang yang minta undang saya pertama. Maka itu yang saya akan ambil. Karena yang pertama itu adalah waktu Tuhan. Nah, ini penting, saudara. Nah, kita ini penting mengertinya gitu. Kita tahu waktu itu langsung kita berangkat gitu loh. Nah, kalau Yesus dia memberikan satu gambar, karena ini konteks Yesus, saudara, mengenai Lazarus mati. Biarkan, karena Yesus bilang dia tidak mungkin mati. Karena kenapa? Ini akan anak Allah akan ditinggikan, akan dipermuliakan. Maka Yesus berlambat-lambat 2 hari di situ. Ternyata Lazarus itu sudah ada dalam kuburan 4 hari, saudara. Nah, baru kita masuk poin ini. Ayat 20 dan 27. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah, saudara. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, kalimatnya, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Wah, hebat ini, saudara. Ini pernyataan iman dari seorang Marta. Jadi kita itu harus begini, saudara. Jadi walaupun situasi tidak menyenangkan, wah ini kacau nih keluarga nih, wah ini bagaimana coronavirus,
Tapi kita punya iman, saudara, bahwa ini pasti akan terjadi berbalik dan Tuhan akan jawab doa-doa kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Jadi maka Tuhan, asal kamu percaya saja. Kalimatnya begitu. Oke, lihat ya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ada harapan, saudara. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi dia ngerti ini, saudara. Jadi ini Marta sudah tahu ada firman yang bicara demikian. Ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini kalimatnya baik sekali. Dan setiap orang kalimatnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yesus bertanya kepada Marta itu. Percayakah engkau akan hal ini, Marta? Wah, ini menarik sekali, saudara. Percayakah engkau akan hal ini, saudara? Nah, saya mau sampaikan bagi kita semua. Waktu Tuhan indah bagi saudara. Tenang saja. Semua akan terjawab dengan baik. Tuhan akan memberikan jawaban dalam hidupmu. Jangan ngotot, jangan pakai kekuatanmu, jangan pakai kehebatanmu untuk menjawab segala sesuatu. Jangan, santai saja, saudara. Kendalikan hidupmu dengan tenang, berdoa, berharap sama Tuhan, biar Tuhan yang menjawab. Dan ketika Tuhan menjawab doamu, engkau akan lihat, engkau akan menjadi penonton yang luar biasa dan melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, kita dalam melihat situasi, Pak, usaha saya bagaimana, saya harus kasih gaji pegawai, karyawan saya, THR bagaimana, tenang. Ingat baik-baik, biar Tuhan yang memberikan jawaban dan memberikan pemeliharaan bagi setiap hidup saudara dan usahamu. Ingat baik-baik. Kemarin saya sudah bilang mengenai kehidupan anak-anak. Ingat baik-baik. Anak hadir dalam hidup kita. Tugas kita hanya mengurus, yang memelihara adalah Tuhan. Karyawanmu bekerja di tempatmu. Selama ini karyawan itu membantu saudara dan engkau dapat berkat dari hal itu. Yakin dan percaya, Tuhan tidak pernah tutup mata. Waktu Tuhan adalah yang terbaik buat saudara dan saya. Ini penting sekali, saudara. Di ayat 27, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Pengakuan yang spektakuler. Bicara tentang waktu Tuhan adalah satu declare yang disampaikan oleh Marta bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Itu adalah satu pernyataan yang lugas, yang tepat Marta kepada Yesus. Waduh, hebat sekali, saudara. Oleh karena itu, saudara yang mengikuti live Instagram ini, saya mau sampaikan. Ketika engkau mengakui dia dan percaya sepenuhnya, dia akan berbuat sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Nah, ini penting sekali. Maka kuasa Tuhan akan dinyatakan buat saudara dan saya. Dan kita punya keyakinan, saudara, coronavirus ini cepat hilang. Dan kemudian ada terjadi pemulihan. Orang bilang, WHO bilang, corona yang ada di China sama di Eropa beda. Karena di China tuh bisa 3 kali apalah modelnya itu. Alah, saya udah gak mau pusing bahas-bahas itu, saudara. Maka saya hanya bilang begini, kalau waktu Tuhan, Tuhan bisa berputar balikan segala sesuatu. Nah, ini penting sekali untuk kita samakan pikiran kita. Kita memang ada dalam waktunya Tuhan. Kita sedang diproses oleh Tuhan, iya. Kita ada dalam sebuah hal-hal yang ini. Dan apa yang kau alami dan saya alami juga dialami oleh semua orang. Tidak perlu harus rempong, saudara. Kan jelas tadi 1 Korintus 10 ayat 13 yang pernah saya sampaikan. Pencobaan yang kamu alami lazim dialami oleh siapapun. Tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ini penting sekali. Yuk kita bahas 43-44, saudara. Ketika peristiwa Lazarus ini. Ayat 43-44 firman Tuhan bilang begini. Dari 42 ya. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya. Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini Yesus berbicara, saudara ya. Maka waktu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Jadi Yesus itu menyampaikan minta pertolongan Bapa. Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu di ayat 44
Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Saudara, saya mau sampaikan, waktu Tuhan yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Oleh karena itu orang yang mati sekalipun dibangkitkan. Karena Yesus sudah berkata, tadi kalimatnya apa? Dia akan tidur saja, saudara. Maka anak Allah akan dipermuliakan. Tujuannya cuma itu, saudara. Jadi hari ini saya mau sampaikan, Tuhan sedang berlambat-lambat, ya. Bisa Tuhan cepat, ya. Tuhan bisa berlambat, ya. Tunggu waktu Tuhan. Kalau sudah waktu Tuhan, Dia akan bertindak dengan luar biasa buat saudara. Oleh karena itu, hari ini kita sudah mulai memahami tentang waktu Tuhan. Kalau kita bahas Alkitab ini, saudara, secara menyeluruh, ada anak Yairus juga dan segala macam. Dan saya mau sampaikan bagi kita semua, kalau sudah waktunya Tuhan, maka coronavirus ini tanpa engkau sendiri yang berpikir kapan akan berhenti, maka Tuhan mampu untuk memberhentikan coronavirus ini. Doa kita sepakatlah bahwa peristiwa ini akan selesai, saudara, dan ini akan berakhir. Oleh karena itu ada bagian-bagian yang harus kita pahami untuk kita bisa mengerti tentang waktu Tuhan ini tepat bagi kita semua. Oke, lihat ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya. Bagaimana memastikan bahwa suara yang aku dapat benar-benar dari Roh Kudus atau Tuhan, terutama perihal nubuatan? Jadi gini, setiap apa yang kau dengar itu harus dilihat kepada kebenaran firman Tuhan. Benar atau tidak? Jadi peristiwa-peristiwa apa yang kau dengar, engkau dapat, itu harus dilihat apple to apple dengan firman bicara apa. Kalau firman tidak bicara apa, maka sifatnya subjektif. Maka ada pengalaman-pengalaman pribadi yang sifatnya subjektif, saudara. Tidak boleh dijadikan doktrin. Itu subjektif. Jadi kalau subjektif tidak boleh dijadikan doktrin. Tapi kalau yang objektif adalah Alkitab. Sehingga saudara yang tadi bertanya, saya mau sampaikan. Untuk membedakan itu jelas, harus lihat ke Alkitabnya. Kalau Alkitab bicara apa, itu pasti objektif. Dan ini penting. Tapi kalau setiap testimoni dan segala macam, itu sifatnya subjektif, saudara. Subjektif tidak boleh digabungkan menjadi objektif. Tidak boleh. Nah, ini penting ya, yang harus kita pahami. Oke. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang tidak mau berusaha dalam memperjuangkan sesuatu, hanya bisa tanya tanpa ada usaha? Bu, ini kita lagi bahas tentang hal ini ya. Pak, saya mau tanya, bagaimana cara mendekatkan diri dengan Tuhan? Kemarin udah saya pernah bahas nih. Oke. Pertanyaan-pertanyaan ini semua udah pernah saya bahas, simple, tapi yang hari ini simple artinya udah diselesaikan di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Nanti sudah bisa lihat di YouTube saya karena ada beberapa topik yang sudah saya sampaikan. Nah, hari ini yang saya mau sampaikan adalah bicara tentang waktu Tuhan, saudara. Nah, oleh karena itu kalau kita mengacu kepada anak Yairus juga itu unik sekali, saudara. Kalau dalam Lukas pasal yang ke-8, saudara, kalau saudara mau bertanya tentang waktu Tuhan, silakan. Dan Lukas pasal yang ke-8 di situ, saudara, di ayat yang ke-40, ayat 40 itu menarik sekali, saudara. Jawab Yesus. Lukas pasal yang ke-8 ya. Lukas pasal yang ke-8 tentang Yairus itu, saudara. Jadi waktu itu juga bicara tentang membangkitkan. Itu ada waktu Tuhan itu yang sering sekali dapat disalah mengerti tentang peristiwa-peristiwa pada saat itu, saudara. Nah, kalau kita berpikir ya, saudara, dengan secara teknis ya, saudara ya. Kenapa orang itu diproses sama Tuhan agak lama, baru setelah itu dipakai Tuhan? Ada orang yang bilang gini, hidup dimulai dari usia 40 tahun ke atas. Saya punya teman, mungkin dia menyaksikan live Instagram ini, justru di usia 50 tahun, baru Tuhan angkat dia, saudara. Nah, sekarang dia udah masuk kepala 6, baru Tuhan angkat dia. Jadi sebenarnya, waktu Tuhan itu tidak berdasarkan, orang bilang gini, udah Pak, kalau dia usia 50 tahun, berkat jauh lah gitu. Enggak, justru di cara Tuhan itu unik. Ada waktu-waktu tertentu di mana Tuhan akan berbuat kepada kita dan dia akan membuat rebound dalam hidup kita. Nah, dia akan naikin dalam hidup kita. Nah, waktu Tuhan itu memang tidak semudah yang kita pikirkan, tetapi akan mudah ketika kita punya hubungan dekat dengan Tuhan dan kita bisa punya relasi yang baik dan kita bisa tahu bahwa ini kita sudah berjalan dalam waktunya Tuhan, gitu loh, saudara. Nah, ini dalam Lukas pasal yang ke-8 saya mau sampaikan ayat 40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Nah, itu kalimatnya sampai dengan ayat 56, saudara.
Kalimatnya penting sekali dimulai ayat 49, saudara. Ketika Yesus masih berbicara kalimatnya, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Nah ini, hal-hal ini selalu terjadi dalam hidup kita. Dan kenapa saudara sedang bertanya, kenapa sih orang tua saya nggak dipanggil nanti aja, tetapi Tuhan kenapa panggil terlalu cepat? Kenapa sih ini peristiwa tiba-tiba datang dengan menyentak semua orang? Saudara kan peristiwa coronavirus ini kan menyentak semua orang, yang kita pikir hanya di Cina doang. Tiba-tiba langsung masif gitu loh, menyebar di semua negara. Dan yang tadinya kita leha-leha, kita masih ke mall, masih hangout dan segala macam, ternyata Indonesia juga kena, saudara. Nah, kita nggak bisa buat apapun. Nah ketika Indonesia kena seperti ini ya kita mulailah teliti, ini kenapa hal ini bisa terjadi. Mulai kan kita merasakan apa yang pernah dirasakan oleh mereka. Nah, tapi bersyukurnya dengan adanya coronavirus ini kita saling berbagi ya satu sama lain ya. Saling berbagi, jadi kita nggak terlalu pusing dengan hal-hal yang lain. Kita lebih fokus bagaimana kita bisa berbagi. Ada yang membagikan APD dan segala macam, dan kasih pokoknya alat-alat medis, ada yang kasih sembako dan berbuat segala sesuatu, menguatkan jemaat. Dan ini penting sekali saudara, karena ruang kita tidak boleh tertutup. Artinya kita tidak boleh diam saja, tapi kita harus berbuat sesuatu. Karena kalau kita biasa beraktivitas, kita melayani, kita bekerja, tapi pikiran kita digunakan, nah iblis bisa masuk saudara. Iblis bisa masuk mengacaukan kita, dan kita merasa bahwa kita ini tidak ada arti lagi, dan sepertinya Tuhan hilang dan segala macam dalam hidup kita gitu loh. Nah itu akhirnya kita berpikir negatif tentang hal itu. Ya sekarang kita ada momentum-momentum seperti ini, saudara harus berbuat sesuatu. Saya tidak akan pernah berhenti saudara, akan selalu terus jadi berkat. Maka di setiap hari Selasa, hari Kamis, dan kemudian Sabtu di digital church itu kita akan buat ibadah online juga setiap hari Sabtu, sahabat Shalom. Karena supaya jadi berkat saja. Saya bersyukurlah saudara, apa yang bisa kita buat sajalah. Kita nggak berpikir tentang hal-hal yang macam-macam. Tidak ada komersil saudara. Tidak ada yang kayak begitu. Kita hanya mau berbuat saja jadi berkat bagi banyak orang. Ada juga beberapa komunitas ajak saya, Pak, bantu saya Pak di meeting Zoom. Oke, masuk, selesai. Udah selesai, nothing tulus saudara, berlakukan sesuatu yang baik. Ya, ketika kita berbuat sesuatu yang baik, pasti Tuhan juga lakukan yang terbaik buat kita. Karena ya ini cara Tuhan pelihara hidup kita luar biasa ya. Menikmati aja saudara. Yang penting sudah bisa berbuat. Saudara punya uang nih, berkat banyak, yuk give, yuk buat apa kek, sembako. Saya lihat ada beberapa orang lakukan itu, tapi juga ada yang nggak mau diekspos. Bagus saudara. Kalau mau memberi nggak perlu tahu ya, daripada saudara capek dengan pikiran-pikiran, argumentasi dan segala macam. Udahlah, ada berkat, yuk give aja. Nggak usah lihat orang mau beri apa nggak, yuk mau berikan aja. Kasih aja. Saya mulai dari hal yang kecil aja, pembantu, supir yang ada di dalam rumah. Ya kita tolong mereka. Walaupun mereka nggak bekerja, supir tidak bekerja, kita kasihlah uang makan juga buat mereka. Gaji tetap jalan lah buat mereka. Ya udah kita give aja lah. Tetap aja ada berkat Tuhan ya. Tetapi kita pelihara, udahlah nggak kasihan dia nggak ada kerjaan. Kita kasih aja juga berkat itu. Kita nikmati hal-hal yang kecil. Kita tahu ada di kompleks kita, saudara punya kompleks. Satpam yuk kasih makan yang baik buat mereka. Kamu mau kasih masker buat mereka, you give buat mereka. Kasih aja, berbagi aja kita hari ini. Saya bersyukur orang Indonesia punya rahmat tamah yang luar biasa, kemurahan hati yang luar biasa, dan punya belas kasihan yang luar biasa. Ini penting ya saudara ya. Di situasi seperti ini kelihatanlah rohanimu. Daripada kamu diem, tidak mau ngomong, tidak mau berbuat, dan segala macam, menilai doang, capek kalau begitu doang sih. Ya, kalau nilai sih sama orang bisa. Berbuat aja dulu, lakukan sesuatu. Nggak perlu diekspos, nggak usah, santai aja. Nggak usah diomong-omongin kemana-mana, nggak usah, biasa aja. Jadi berkat, bisa doakan orang, bantu orang dalam keadaan apapun. Saya senang saudara, hari-hari ini orang telepon, menanya saya, Pak, tolong Pak, berita-berita yang nggak penting saya nggak mau bahas saudara. Mungkin orangnya, Pak, tolong Pak, ini anak saya sakit Pak, ini segala macam kena coronavirus gini. Saya doakan, oke kita berdoa, selesai. Nikmati aja. Ya kayak gitu-gitu aja diikutin, santai saudara. Nggak usah terlalu rempong, biasa aja. Nikmati aja saudara, nikmati kayak gitu-gitu. Jadi orang bisa tolong, ya tolong aja, give, ada berkat, berbuat sesuatu. Kemurahan Tuhan itu luar biasa. Angkat telepon, doakan buat orang. Nah, oleh karena itu semua kita menikmati kebaikan Tuhan itu saudara, simple aja kok. Itu apa? Tahu bersyukur. Yang pertama adalah waktu Tuhan harus syukuri keadaan apapun. Kendati ada dalam sebuah suffering, ada dalam waktu Tuhan, tetap ada pemeliharaan dan perlindungan Tuhan buat saudara dan saya. Yang kedua, kalau kita tahu waktu Tuhan, Tuhan akan memberikan kita pembelaan. Yaitu apa? Dia akan memberikan jawaban di luar dari apa yang kita pikirkan.
Wah, hebat ya. Lazarus dibangkitkan. Kemudian Yusuf dalam keadaan apapun tetap dipromosikan oleh Tuhan. Nggak lari, bos. Nikmati aja kebaikan Tuhan. Ada aja waktu Tuhan. Berkat Tuhan tuh luar biasa. Ngikat aja terus. Yusuf jalan terus. Waktu Tuhan. Yuk menikmati aja waktu Tuhan. Ada aja pintu dibuka oleh Tuhan. Tenang. Ada yang hambatan diangkat. Ada mau apapun nggak akan lari lah. Ya ilah. Mau apapun juga kita hari ini. Mau posisi jabatan apapun. Saudara, pelayanan, pekerjaan, usaha, bisnis. Udah tenang aja. Kalau engkau bergaul intim dengan Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik buat saudara. Yang ketiga, saudara, tadi saya sudah kasih tahu ya. Maka kita bersyukur saya dalam keadaan suffering apapun, Tuhan pasti membela engkau, Tuhan akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Yang ketiga, pasti saudara, waktu Tuhan itu dampaknya bukan buat kamu aja, tapi buat semuanya. Keluargamu juga menikmati waktunya Tuhan. Dan engkau akan lihat karya Tuhan yang besar sekali, saudara. Waktu Tuhan itu luar biasa bagi saudara. Saya yakin hari ini waktu Tuhan bagi kita. Yang keempat, saudara, saya lihat waktu Tuhan yang keempat adalah apa? Akan membungkamkan. Karena orang kaget, saudara, supaya semua orang akan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu saya yakin, saudara, 4 poin ini menjadi poin penting bagi kita semua. Kita ada dalam waktunya Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan. Santai saja. Nah, kalau begitu caranya, hanya tidak kata lain, hanya Alkitab yang bisa menolong saudara dan saya. Ingat baik-baik, Alkitablah yang menolong saudara. Alkitab tidak perlu diperdebatkan karena dia adalah kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika kita mengerti waktunya Tuhan adalah indah pada waktunya. Pengkhotbah bilang apa? Segala sesuatu indah pada waktunya. Itu berarti Tuhan akan bekerja buat saudara dan saya, dan dia akan melakukan perkara yang besar. Saudara, yuk kita punya iman sama-sama. Boleh gak kita minta sama Tuhan? Boleh minta sama Tuhan. Masa gak boleh? Ketoklah pintu dibuka. Carilah engkau akan bertemu. Mintalah engkau akan diberikan. Tuhan bilang begitu kok. Kita ngomong aja sama Tuhan, saudara. Bilang sama Tuhan, cukup sudah. Cukup. Tuhan sudah koreksi kami lewat coronavirus ini. Kami sudah dibenahi oleh Tuhan. Oke, good. Maka saudara lihat ya. Bait Allah itu terbelah dua waktu Yesus mati ya. Kenapa ya harus dibelah dua bait Allah? Kadang-kadang saya berpikir tuh agak di pikiran saya itu muncul, saudara. Kenapa bait Allah terbelah dua waktu Yesus mati? Ya, supaya ritual-ritual itu semua motivasi-motivasi diluruskanlah sama Tuhan. Supaya tidak ada motivasi-motivasi yang nggak benar itu, saudara, dibereskan bait Allah itu. Karena ahli Taurat, imam itu menganggap bait Allah itu menjadi berhala. Ada potong, selesai, dibelah dua. Supaya hadirat Allah itu jelas. Maka Yesus bilang bait Allah itu bukan masalah di Yerusalem, tapi bait Allah itu adalah tubuhmu. Maka hari ini kita sedang kembali untuk kita punya hubungan manis dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Supaya melekatlah hidupmu dengan Tuhan, komunikasimu dengan Tuhan itu makin baik. Oke, saudara, waktu Tuhan juga kalau seandainya kamu mau menikah, terus tiba-tiba peristiwa ini kamu dikasih, nggak apa-apa. Waktu Tuhan juga. Karena Tuhan akan memberikan yang terbaik. Mulai analisa lagi pacar lu ini bener gak sih dari Tuhan atau tidak, gitu loh. Saudara mau ambil di sini, ternyata nggak bisa. Udah, ini waktu Tuhan juga. Tuhan tahu kok yang terbaik buat saudara. Nah, saudara yang akan memberikan pertanyaan boleh masuk ke DM saya ya. Ini pertanyaan-pertanyaan di sini. Ini pertanyaan tentang jodoh teman hidup. Capek gue jawabnya kayak begini terus. Jodoh teman hidup lah segala macam. Udah. Saya yang mau kasih tahu bagi saudara semua yang menyaksikan, mengikuti live Instagram saya. Kita akan ketemu hari Kamis dengan topik yang berbeda. Dan hari Sabtu kita akan ketemu dalam ibadah Sabat Shalom. Kita berdoa, saudara, supaya coronavirus ini hilang. Positive thinking, ngadepinnya tenang. Sabar dalam penderitaan. Biar Tuhan yang bertindak tepat pada waktunya. Ya, saudara ya, tadi ingat ya. Dan Tuhan pasti berpihak bagi kita. Yang terakhir berdampak bagi kita dan semuanya. Dan yang keempat adalah ingat baik-baik. Ada waktu Tuhan pasti semua akan diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan pasti dipermuliakan. Tidak ada satu orang pun yang mencuri kemuliaan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan merasa kita ini mampu untuk dapat mengatur Tuhan. Tidak bisa. Tuhan tidak bisa diatur oleh siapapun. Tuhan hanya bisa diatur oleh dirinya sendiri. Karena dia adalah Tuhan. Dia bisa atur kita. Maka waktu kita belum tentu waktunya Tuhan. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, dia akan memaksa kita, tanda kutip, untuk kita mengikuti waktunya Tuhan. Oleh karena itu, hari ini kita berdiam diri tenang. Pasti Tuhan punya rencana yang indah. Diberkatilah hidupmu, keluargamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, sakit penyakitmu diambil. Apapun menjadi beban hidupmu, hari ini Tuhan pulihkan. Ampuni mereka.
dan kuduskan mereka. Hamba juga demikian, kami juga demikian. Supaya penjagaan Allah hadir dalam hidup kami. Dijauhkan dari virus penyakit. Orang yang menderita hari ini karena coronavirus dipulihkan Tuhan atas waktumu Tuhan. Bagi perawat, dokter dijaga Tuhan, dilindungi. Kami sekali lagi berdoa untuk Pak Jokowi. Tuhan berikan dia hikmat. Biarlah dia mengambil keputusan yang tepat. Bangsa ini atas dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita akan ketemu hari Kamis. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Dan video ini bisa ada di YouTube. Tuhan Yesus memberkati kita semua.